Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Darussalam dan pemirsa radio Darussalam yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini meskipun kita diguyur dengan rintik hujan, tapi tidak menghalangi semangat kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban dan ingin mendapatkan ridha Allah, kebahagiaan dunia apalagi di hari akhirat. Insyaallah kita mendapatkan jannatul na'im insyaallah. Pada kesempatan ini saya ingin masih melanjutkan apa yang beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan haji. Hari ini ada di dalam surah Al-Hajj ayat 27 dan 28 tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika setelah membangun Baitullah yaitu Ka'bah, maka disuruhlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia sebagaimana ayat yang saya bacakan. Wa anzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan, dan berserulah Nabi Ibrahim kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah, mengingat-ingat nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Nadi bin nasi da'iyan ilal hajji ila hazal bait allazi amarnaka bibina'ihi. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud daripada wa'azzim bin nasi bil hajj, serulah manusia mereka untuk melaksanakan haji ke rumah ini, maksudnya Baitullah yaitu Ka'bah di Masjidil Haram, yang kami perintahkan kamu untuk membangunnya, yaitu Nabi Ibrahim sebagai pembangun pertama Baitullah. Ibnu Abbas menceritakan bahwa
Setelah Ibrahim membangun Ka'bah, dikatakan oleh Allah kepada Ibrahim, cobalah seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, apakah suaraku sampai ke mereka? Karena kenapa? Karena waktu pada saat Ibrahim bersama dengan anaknya dan istrinya membangun Ka'bah itu hampir tidak ditemukan manusia kecuali mereka sendiri. Bagaimana ya Allah, saya ingin menyeru kepada manusia dan tidak ada manusia di sekitar Ka'bah, ya Baitullah itu. Maka Allah mengatakan, serulah. Ya, yang penting kamu menyeru. Kan tidak mungkin, bukan sesuatu tidak mungkin, tapi tidak mungkin langsung Allah menyampaikan kepada melalui lisan Nabi Ibrahim. Maka Allah mengatakan kewajiban kami yang menyampaikan kepada mereka. Dalam artian bahwa kamu hanya menyeru, yang menyampaikan itu kepada umat manusia adalah nanti saya menggerakkan hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada saat itulah Nabi Ibrahim berdiri. Dalam beberapa penjelasan kitab tafsir, ada yang mengatakan pada saat Nabi Ibrahim berseru untuk menyeru umat manusia di seluruh penjuru dunia, dia berdiri di atas makamnya sendiri. Ya, ada sekarang kan makam Ibrahim, bekas kaki daripada batu yang dipakai untuk pada saat sebagai alas untuk membangun Ka'bah pada awal itu. Ada juga yang menyatakan bahwa waktu itu Nabi Ibrahim bukannya di makam Ibrahim, tapi naik di Jabal Qubis. Ya, kalau Jabal Qubis sekarang kan arah ke timur, ya, timur daripada Ka'bah. Nah ternyata kemarin waktu saya menunaikan umrah, itu hanya tinggal sedikit saja Jabal Qubis itu. Karena kenapa? Di situ dibangun kayak hotel Wisma, istana negara. Jadi semua tamu-tamu negara yang datang ke Arab Saudi di Mekah itu diinapkan di situ. Jadi tinggal sedikit. Kalau dulu katanya agak tinggi. Kemarin saya tanya mutawif saya, ini Jabal Qubais dulu agak tinggi Pak, tapi kemudian dibangun Wisma Negara yang merupakan tempat para tamu-tamu negara yang datang ke Mekah, diinapkan di situ. Tapi masih ada sedikit, masih ada. Setelah Wisma Negara itu ada arah ke utara sedikit, di situ ada sumur Zam-Zam. Meskipun menurut sejarah bahwa bukan di situ, tetapi di situ dipindahkan, dan di atasnya sedikit adalah rumah tempat kelahiran Rasulullah SAW. Ketika Nabi lahir di situ, di rumah itu. Nah, pada saat itulah Nabi Ibrahim berdiri untuk menyeru kepada manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya ayuhan nas, kutiba alaikumul hajj. Wahai manusia, diwajibkan haji atas kalian. Wa asma fi aslabi rijali arhamin nisa. Maka orang-orang yang para laki-laki yang masih ada di sulbi dan masih ada di rahim wanita, maksudnya belum lahir, orang-orang itu sudah pada mendengar panggilan Nabi Ibrahim. Tapi itu sebenarnya adalah Allah yang menggerakkan lisan daripada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan surat untuk melakukan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu memang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Hanya kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Cuma saja, ya, sebelum datangnya Rasulullah memang pelaksanaan haji itu banyak yang melanggar yang dilakukan oleh orang-orang Arab kafir. Mereka tawaf, tapi mereka tawafnya itu telanjang bulat. Ya, telanjang bulat. Kenapa? Karena dianggap tempat itulah suci, sementara untuk mensucikan dirinya jangan ada pakaian, karena pakaian itu adalah kotor. Ini pemahaman Arab kafir Quraisy ketika sebelum Islam datang. Jadi memang ada stagnisasi, ada kemandekan ibadah haji itu ya beberapa abad kemudian. Nanti setelah Rasulullah disempurnakan, dikembalikan ajaran yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian
Fa'ajabahu man amana wa man kana sabaka fi ilmillahi annahu yahajju ila yaumil qiyamah. Kata Ibrahim, lalu orang-orang beriman menjawabnya, dan orang-orang yang telah Allah catat akan berhaji sampai hari kiamat. Jadi inilah panggilan daripada Nabiullah Ibrahim, yang seruan daripada Nabi Ibrahim itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, panggillah semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Maka kemudian setelah itulah diucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Nah, inilah ucapan-ucapan ketika kita sudah memulai ihram, pakaian ihram. Apakah kita setelah turun di Jeddah, kita keluar dari bandara Jeddah, kan kita sudah mengganti pakaian ihram kita untuk kemudian niat. Apakah niat umrah dan sebagainya. Nah, kemudian disitulah kita lafazkan sebagai jawaban terhadap seruan Nabi Ibrahim. Tapi itu adalah seruan Allah melalui lisan daripada Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi suruhmu ya Allah. Kami penuhi suruhmu. Artinya suruhan Allah itu melalui lisan Ibrahim. Ya, maka kemudian orang yang naik haji mengunjungi Baitullah itu adalah tamu Allah. Kita ini adalah tamu Allah yang menunaikan. Maka wajarlah kalau orang yang berkunjung melaksanakan ibadah di Baitullah, kalau dalam hadis Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang melaksanakan hajinya haji mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga insyaallah. Bahkan begitu dimuliakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah, sekali kita salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali di luar daripada masjid yang ada di daerah kita. Inilah. Nah, persoalan panggilan itu yang memang orang yang naik haji itu adalah betul-betul adalah panggilan Allah. Maka biasa kalau keluarga kita yang mau naik tanah suci, mau umrah atau haji, biasa coba dipanggil saya. Artinya berkahnya Allah, kan itu Ka'bah itu adalah simbol Allah. Jangan sampai ya lah, mudah-mudahan Allah mendengarkan panggilan Anda itu, panggilan kita itu, kita juga kemudian dipanggil oleh Allah. Karena tidak semuanya kita adalah dipanggil, meskipun orang-orang Islam itu, orang yang beriman itu pasti pingin ke Baitullah. Kalau ada orang yang beriman tidak mau ke Baitullah, berarti keimanannya harus dipertanyakan. Karena ini adalah seruan Allah. Cuma ya keinginan itu memang ya tidak semuanya bisa. Sama halnya kita diundang oleh presiden. Kita pingin semua ke istana lah. Tapi apakah kita bisa? Ya nanti adalah ada panggilan dari, paling tidak ada surat panggil si A, si B, dan si C. Nah, ternyata kalau berdasarkan ucapan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim, sejak orang yang berada di dalam rahim itu sudah dipanggil oleh Allah. Cuma kita tidak tahu siapa yang dipanggil oleh Allah. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, tetap saja kita berdoa. Oleh karena itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan supaya kita doa yang diucapkan, yang sering dibaca, sehingga kita bisa cepat atau mudah untuk menunaikan baik ibadah umrah maupun ibadah haji. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini ada di surah Al-Baqarah. Ini yang kita baca, sehingga insya Allah diijabah doa kita, sehingga kita bisa paling tidak cepat bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah. Karena begitu daya tariknya Baitullah itu, jangankan saja kita sebagai orang beriman, non muslim pun juga sebenarnya. Cuma ya memang kalau kita ada di wilayah tanah haram itu kan tidak boleh masuk non muslim di wilayah tanah haram. Bahkan jalan-jalan pintu masuk di tanah haram itu ada pengumuman di jalan, pinggir jalan itu, bahwa non muslim tidak boleh masuk di tanah haram. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka wajar sajalah kita di Indonesia ini kan waiting listnya
Masa tunggu untuk naik haji itu antara 17 sampai 47 tahun, Pak. Antara 12 sampai 47 tahun. Kita di Samarinda, di Kaltim ini antara 23 tahun. Di Samarinda itu yang saya dapat dari data dari Kemenak, di Samarinda itu sekitar 35 tahun, Pak. Yang sudah mendaftar itu sekitar 18.547 orang. Sekarang ini masa waiting listnya. Bontang 42 tahun, yang paling lama Bontang, Pak. 42 tahun. Meskipun jamaahnya yang sudah mendaftar 5.449. Tetapi kan kotanya dia juga memang sedikit. Kalau di Samarinda kotanya sekitar 500-an lebih. Balikpapan 34 tahun. Yang paling singkat adalah Mahulu, 14 tahun. Ya, jangan sampai ada yang mau cepat ke sana ya bisa daftar di Mahulu, tapi ya harus beralamat di sana. Karena sekarang kan tidak boleh, misalnya KTP Samarinda mendaftar di Mahulu, karena sesuai dengan KTP-nya. Ya seperti yang pernah terjadi kan kasus jamaah haji Filipina. Ya karena ngambil KTP di Filipina, ya sekarang susah, Pak. Nah, memang ya disinilah kesabaran kita. Kalau insya Allah akan dipanggil oleh Allah apapun caranya, sehingga Allah bisa kita secepat. Ya banyak yang kita lihat, kok tiba-tiba dipanggil oleh Allah, meskipun dia menunggu sekian tahun, tapi ternyata Allah memanggil. Ada saya baca ketika dia kuliah, dia tidak pernah membayangkan dia bisa ke Baitullah, tetapi memang cita-citanya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya ke Baitullah. Ternyata tanpa melalui dengan waiting list, dia langsung ditunjuk untuk bisa bekerja di sana dan kemudian melaksanakan ibadah haji. Kukar 31 tahun, Pasir 33 tahun, PPU 33, Kutim 34 tahun. Yang paling lama adalah Bontang, 42 tahun. Tetapi tidak pernah menyurutkan kita. Setiap tahun bertambah, Pak, bertambah. Itulah dahsyatnya seruan Nabi Ibrahim kepada kita. Kalau seandainya bukan karena seruan itu, maka kita tidak usahlah kita. Tapi terus bertambah. Cuma ya masalahnya seperti kita yang sudah tua-tua umur 50-an misalnya seperti ini. Kalau 30 tahun berarti umur saya 80. Menghampiri 90. Itu sudah bisa enggak? Tapi cuma kan sekarang ini kebijakan pemerintah tahun ini lebih banyak yang lansia. Cuma ya memang kasihan kalau lansia tidak bisa secara sempurna melaksanakan. Tapi ya yang penting kita sudah, karena kalau misalnya kita tidak bisa beribadah di Masjidil Haram, kan sudah bisa beribadah di sekitar hotel. Karena itu juga pahalanya sama, karena kita sudah berada wilayah tanah haram. Cuma ya kadang-kadang kita ngatakan, tidak terlalu, perasaan tidak terlalu afdal lah kalau kita tidak sholat di sekitar wilayah Masjidil Haram. Ya sama halnya dengan kemarin saya, di depan hotel saya orang sholat, mengikuti Masjidil Haram karena ada toanya di luar. Tapi bagi saya kurang afdal lah kalau saya tidak sholat di sekitar Masjidil Haram. Tapi bagi yang kuat, karena memang harus jalan kaki. Tapi inilah dahsyatnya seruan daripada Nabi Ibrahim, lisan Ibrahim, tapi itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, marilah kita berdoa, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sini maupun yang tidak hadir, keluarga kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah doanya, mudah-mudahan kita dimudahkan dan dipercepat untuk kita melaksanakan mengunjungi Baitullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal hajja baitikal haram wa siyadata qabrik nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfi wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi washabbihi barik wa sallam. Allahumma rizqna ziyarata baitikal muazzim wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibrahim itu berarti penduduk langit itu mendengar semua. Iya. Ya, jadi para roh. Iya, bisa itu. Karena itu melalui dengan Allah kan ya, Allah memperdengarkan semua kepada kita. Syariat saja dari Iya. Ibrahim. Syariatnya Ibrahim.